Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahim Jumaidil, NPM 1740101064. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit materi parameter dan statistika serta beberapa metode saran frekuensi. Ada beberapa metode sebaran frekuensi, yaitu salah satunya, dan ada beberapa lagi yang akan saya jelaskan. Mungkin salah satunya yaitu pengertian parameter. Yang pertama ada parameter. Parameter adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi, seperti mean, rata-rata, standar, deviasi, atau simpangan baku, dan koefisiensi korelasi. Ketiga besaran ini akan selalu menjadi pembahasan bila membicarakan populasi. Dan perlu diingat bahwa besaran parameter adalah penelitian, tidak pernah diketahui nilainya, sehingga perlu dihipotesiskan dan diuji berdasarkan stempel. Kemudian berikutnya ada statistik. Statistik adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan sampel, seperti contohnya mean (rata-rata), standar deviasi atau simpangan baku, dan koefisiensi korelasi. Jangan bingung, kok sama dengan punya parameter? Ya, memang sama, tapi punya simbol yang berbeda antara besaran yang ada di populasi dan stempel. Kalau besaran di populasi tadi kan tidak bisa diketahui nilainya. Nah, kalau besaran di sampel nilainya selalu diketahui dalam penelitian. Kemudian ada klasifikasi data. Klasifikasi data adalah atau merupakan fasilitas yang ada di zahir, di mana fasilitas tersebut berguna untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data, terutama data nama, alamat, dan data produk, sehingga nantinya Anda dapat melihat laporan sesuai dari masing-masing kelompok atau klasifikasi data pelanggaran, vendor, karyawan, dan data produk. Adapun contohnya yaitu misalnya Anda ingin membagi kelompok dengan pelanggan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan wilayah penjualan, sehingga nantinya Anda dapat melihat laporan penjualan berdasarkan klasifikasi wilayah penjualan yang yang ditentukan. Begitu juga untuk produk yang dijual, Anda dapat melihat laporan atas produk tersebut berdasarkan klasifikasi tersebut atau kelompok produk yang telah ditentukan. Fasilitas ini juga dapat Anda lihat pada data nama alamat. Klik data-data dan nama alamat, kemudian klik tombol baru. Maka ketika Anda membuat data nama-nama alamat baru, terdapat kolom klasifikasi untuk menentukan klasifikasi data nama-nama alamat yang sedang Anda input. Kemudian pada data produk dapat Anda lihat kotak kelompok ketika Anda membuat data produk baru. Kemudian selanjutnya ada tabulasi data. Pada kegiatan observasi, Anda sering dihadapkan pada data yang jumlahnya banyak dan variatif. Misalnya, ada pihak yang meminta jumlah data berdasarkan jenis kelamin. Anda akan mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, harus dibuat tabulasinya terlebih dahulu. Bentuk tabulasi dapat disajikan ke dalam bentuk tabel, grafik, dan atau juga diagram. Jika sudah ditabulasi, Anda dapat melihat data mencerminkan keadaannya sesungguhnya dari suatu wilayah atau suatu fenomena dalam tempo yang tidak terlalu lama. Misalnya, data berikut berdasarkan dari tabel dengan menggunakan interval 5. Di sini ada tabel yang pertama, yaitu tabel awal. Kelompok tinggi badan kurang lebih 185, itu telinya ada 1. Kemudian berikutnya ada kelompok tinggi badan, itu lebih dari 185, kemudian jumlahnya ada 1 orang. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita lanjut ke tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas salah satu data, ialah dengan cara
membuat distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution dalam bahasa Inggris yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara berdasar distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris frekuensi yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dalam statistika, frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka bilangan berulang kali dalam deretan data angka tersebut. Kemudian titik tengah kelas atau tanda kelas adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Titik tengah kelas merupakan nilai yang mewakili kelasnya dalam data. Titik tengah kelas sama dengan per dalam kurung batas atas plus batas bawah kelas. Kemudian ini adalah beberapa macam dari interval kelas. Yang pertama ada interval kelas, dan interval kelas ini adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian yang kedua ada panjang interval. Panjang interval adalah kelas atau luas kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Kemudian selanjutnya ada histogram. Oke. Histogram ini adalah tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang beberapa itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Histogram juga merupakan salah satu alat dari 7 alat pengendali kualitas air. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan dalam kurung continuous process improvement. Kemudian ini yang terakhir. Oke. Yang terakhir ada polygon frekuensi. Polygon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan titik-titik, kemudian frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Oke, itulah sedikit pemaparan materi dari saya yang berjudul parameter dan statistik serta beberapa metode sebaran frekuensi lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena saya juga sebenarnya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah maupun dosa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.